Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mempercayai kita sebagai hamba-Nya. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan di hati kecil kita. Banyak di antara kita yang dapat kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ada yang melihat akan tetapi seakan-akan ia tidak melihat. Ada yang mendengar akan tetapi seakan-akan ia tidak mendengar. Ada yang merasakan akan tetapi seakan-akan ia tidak merasakan. Mereka melihat orang-orang menuju ke masjid menaiki motor, menuju ke masjid dengan berjalan, akan tetapi mereka seolah-olah tidak melihat ada orang-orang yang menuju ke masjid menggunakan motor tersebut. Mereka mendengar suara adzan yang merdu dengan telinga mereka sendiri, akan tetapi mereka seakan-akan tidak mendengar suara adzan yang merdu itu dari penjuru masjid. Dan mereka merasakan bahwasanya jam ini, detik ini adalah tibanya waktu sholat Jumat, akan tetapi seakan-akan ia tidak merasakan telah tiba waktu Jumat. Maka dari itu, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada diri kita untuk bergegas menuju ke masjid, memenuhi panggilan Allah untuk di hari Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan keadaan sehat walafiat ini, Allah Subhanahu wa taala masih mempercayai kita sebagai hamba-Nya yang akan diberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam catatan khatib, seorang yang baligh 20 tahun seharusnya telah melaksanakan 650 kali Jumat dalam hidupnya. Seorang yang baligh usia 30 tahun seharusnya telah menunaikan 1150 kali Jumat dalam hidupnya. Dan seorang yang baligh usia 40 tahun seharusnya telah melaksanakan 1650 kali Jumat dalam hidupnya. Pertanyaannya, hadirin sekalian, sudahkah satu kali Jumat itu, ratusan kali Jumat itu, bahkan ribuan kali Jumat itu kita semakin mendekat, semakin meningkatkan kualitas kita, semakin meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan di umur 20 tahun ini, 30 tahun ini, 40 tahun ini, bahkan 50 tahun ini, bahkan ada yang lebih dari itu, kita tidak mendapatkan apa-apa setiap Jumat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, salah satu indikator berhasil seorang hamba yang melewati hari Jumat adalah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah.
Indikator inilah yang menjadikan kita sebagai pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Yang artinya, sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipersembahkan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata li dzikri. Dengan salat. Dengan salat adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita datang ke masjid sendirian, bahkan bersama teman, bersama keluarga. Kita duduk di masjid, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, adalah bentuk kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang saudara-saudara kita yang masih di rumah sakit ingin merasakan hal yang seperti itu juga seperti yang kita sedang jalani sekarang ini. Maka bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan sedikit iman kepada diri kita untuk beranjak menuju ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebagai pengingat bahwasanya hari-hari kita disibukkan dengan kesibukan, bahkan dengan kesibukan itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi kita semua. Kita bekerja dari pagi sampai sore, mencari harta, membangun rumah, membeli mobil, membeli motor, membeli handphone. Akan tetapi seringkali perkara yang kita lupakan, seringkali perkara yang kita lalaikan adalah bahwasanya kita semua sedang berjalan menuju kematian. Kita semua sedang berjalan menuju mati, menuju akhirat. Tidak ada yang kekal di dalam hidup ini. Tidak ada yang selama-lamanya di dalam hidup ini. Bumi ini akan hancur sehancur-hancurnya. Gunung itu akan meletus-meletusnya. Apa yang kita sombongkan di dalam hidup ini? Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semua yang hidup di bumi pasti akan merasakan mati. Tidak ada yang selamat di muka bumi ini. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang dulu kita banggakan, yang dulu kita temani akan meninggalkan kita semuanya. Bukan rumah yang kita bawa, bukan kendaraan yang kita bawa ke dalam alam kubur, bukan handphone, bukan harta, akan tetapi fa inna khairaz zadi taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal di alam kubur, di dalam kematian adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak-anak kita, bukan harta kita, bukan rumah kita, akan tetapi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Yang artinya, kemudian pada hari kiamat itu kita akan dibangkitkan. Semua akan merasakan kematian. Setelah kita mati, setelah kita mengalami kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semua dan dikumpulkan di padang mahsyar yang panas dan begitu panas sampai matahari sejengkal dari kepala kita. Hadirin, yang muda akan menjadi tua, yang sehat akan menjadi sakit, yang kaya akan meninggalkan hartanya, yang berpangkat akan meninggalkan jabatannya. Pada akhirnya kita semua akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang muda, bahwasanya syarat mati tidak harus tua. Ingat yang sehat, yang sombong dengan kesehatannya, bahwasanya syarat mati tidak harus sakit. Apa yang kita sombongkan? Kecantikan yang dulu kita sombongkan, ketampanan yang dulu kita banggakan, pada akhirnya kita semua akan menjadi sang
menerima kita, yang dapat menerima taubat kita. Maka dari itu, sebelum ajal menjemput kita, manfaatkan masa sehat kita. Sebelum masa tua, manfaatkanlah masa muda kita. Jangan sampai terkecoh dengan layaknya dunia ini. Jangan sampai kita terkecoh dengan layaknya dunia ini yang sampai-sampai kita tidak ingat bahwasanya kita itu akan meninggalkan dunia, jemaah sekalian. Pada akhirnya tujuan kita cuma satu. Tujuan kita cuma satu di dunia ini. Fa inna khairazati taqwa, yaitu perbanyak bekal ketakwaan, karena takwa adalah sebaik-baik bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah bersama Rasulnya. Kemudian tujuan yang terakhir kalinya kita yaitu surga atau neraka. Hadirin jemaah sekalian, kita rela menunggu piala dunia datang. Kita rela begadang bagi tim favorit kita bertanding. Kita rela tidak tidur untuk menonton piala dunia. Bahkan sampai kita tahu jadwal piala dunia itu sekapan. Akan tetapi, pernahkah kita mengingat bahwasanya piala dunia itu hanya sebentar saja? Hanya diangkat tim, kemudian selesai menjadi kenangan. Akan tetapi yang paling penting kita cari yaitu piala akhirat. Bukan sekedar piala dunia. Piala akhirat pun juga tidak kalah itu penting dan sangat penting di dalam hidup kita. Karena piala akhirat inilah yang menentukan keselamatan hidup kita. Kita akan masuk ke dalam neraka atau surga. Kalau untuk kita masuk ke dalam surga, yaitu piala akhirat di tangan kita, berupa surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak rindu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak rindu dengan Sang Pencipta kita yang memberikan kita oksigen secara cuma-cuma, yang memberikan kita makan, yang memberikan kita hiburan, yang memberikan kita motor, mobil, rumah dan lain sebagainya? Apakah kita tidak rindu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Rasulullah bersabda, sebaik-baik kenikmatan di surga nantinya itu ketika kita seorang hambanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya, yang dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya, menerima kitab amal dari tangan kanan bukan tangan kiri atau dari belakang, dan pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya tanpa ada hisab. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا